Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan seniman dan seniwati yang ada di Nusantara. Masih bersama saya di channelnya Abai Bayu. Kali ini saya akan eh, sharing nih atau memberikan sedikit wawasan untuk kalian. Apa sih arti dari seni budaya itu sendiri? Nah, di arti seni budaya ini sendiri itu aku akan menggabungkan dari seni kultur dakwah Islam. Nah, kenapa harus membawa dakwah Islam? Karena banyak yang orang memandang dari sebelah mata nih. Nah, salah satunya seperti kayak kesenian yang ada di Nusantara yang lagi booming-boomingnya nih, seperti jaranan. Apa sih jaranan itu? Nah, jaranan adalah kesenian tradisional Jawa yang menampilkan sekelompok prajurit tengah menunggang kuda yang terbuat dari anyaman. Kemudian dibentuk menyerupai kuda-kudaan. Kesenian ini berkembang sangat luas, ya kan, tidak hanya di Pulau Jawa tapi di Sumatera. Nah, tidak hanya di Sumatera aja dan di Jawa, tapi banyak juga di pelosok-pelosok negeri seperti kayak di dari ujung Sabang sampai Merauke, dan bahkan pula ada yang di luar negeri. Jadi ceritanya itu dahulu kala kesenian ini dijadikan sebagai media dakwah oleh para wali di Pulau Jawa. Seiring dengan berkembangnya waktu, kesenian terpopularitaskan dengan sejumlah paham keagamaan dan politik, dan menjadikan kesenian ini teralerinisiasi, bahkan terstigma sebagai kesenian yang diharamkan. Karena pandangan orang tuh seperti kayak melihatnya itu kayak apa ya, menggunakan kemenyan dan segala macam kesurupan. Sebenarnya di dalam dakwahnya si waliullah sendiri itu tidak ada menggunakan seperti itu, tapi karena stigmanya orang itu sudah berkembang nih, sudah banyak yang tanda kutip banyak yang melenceng. Jadi kita membenarkan kejadian yang masa lalu yang pada wali saat itu dakwahkan. Jadi dalam perspektif keagamaan, kesenian ini dipersoalkan karena penampilan yang menyuguhkan atraksi kesurupan seperti kekebalan, sesaji, kekuatan magis. Sedangkan dalam perspektif politik, kesenian pernah dijadikan sebagai alat propaganda lekra atau sayap kesenian dalam PKI untuk menghantam penganut umat beragama, terutama umat Islam. Jadi popularitas keberadaan kesenian ini akhirnya menjadi polemik. Jadi nggak ada habis-habisnya nih yang ada di masyarakat. Nah, dari sini muncul dikotomi yang melahirkan stigma paradoks cukup kuat antara kesenian Islam dan bahkan itu bukan dari agama Islam sendiri. Hampir seluruh kesenian yang lahir dari hasil kreasi masyarakat di masa lalu disebutnya sebagai kesenian bukan Islam. Nah, kalian tahu nggak sih historis dari kesenian yang jaranan ini tampilkan? Tahu nggak sih? Nah, jadi di sini ada dua jenis asal usulnya historisnya, yaitu itu dari Kediri dan satu dari Bantarangin atau Ponorogo. Nah, kalau dari semuanya ceritanya sama, cuma cara mengapresiasikannya itu berbeda. Jadi, pertamanya itu kesenian ini muncul di abad ke-10 Hijriah, tepatnya pada tahun 1041 atau bersamaan dengan kerajaan Kahuripan Airlangga dibagi menjadi dua, yaitu bagian timur kerajaan Jenggala dan ibu kota Kahuripan, dan sebelah barat kerajaan Panjalu atau Kediri dengan ibu kotanya Dahapura. Jadi kisah kemunculan kesenian ini dapat dibaca dalam ceritanya Dewi Songgolangit dan Prabu Klana Sewandana, yaitu kalau nggak salah dalam kisahnya Pelamaran. Jadi kedua kesenian ini sudah tumbuh dalam dan berkembang itu pada abad ke-14 sampai 15 Masehi. Sejarahnya dapat diurutkan secara dari yang sudah menyebutkan kesenian ini lahir pada masa peralihan zaman Hindu ke zaman Islam. Pada saat itu kesenian ini oleh para wali dijadikan sebagai media penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Dan wali yang pertama kali mengajarkan dan menggelar kesenian adalah Sunan Ngundung. Dikisahkan pula bahwa kesenian ini merupakan penggambaran dari kisah perjuangan Raden Patah yang dibantu oleh Sunan Kalijaga dalam menyebarkan agama syiar Islam di Pulau Jawa.
Substansi nilai yang disuguhkan dalam kesenian ini mengandung nilai-nilai estetika atau keindahan. Jadi sebenarnya kalau misalkan ini kan ada dua jenis nih, yang dari Ponorogo atau Bantarangin dan dari Kediri. Jadi cuma perbedaannya kalau ini kan katanya cara penyampaiannya. Kalau di Ponorogo itu dikisahkan seperti reok Ponorogo, seperti ceritanya Prabu Klana Sewandana dengan Prabu Singobarong, yaitu kalau kita bilang zaman sekarang ini reok Ponorogonya. Nah, kalau dulu itu dikisahkan juga di reok ini ada namanya Jatil. Jatil itu dalam stigma masa lalu, kalau pandangannya itu adalah digambarkan gendaannya si Warok. Ya kan, yang dikisahkan si Jatil ini adalah berupa apa sih? Berparas laki-laki. Tapi secara era globalisasi saat ini atau modernisasi saat ini, Jatil itu diganti dengan sosok wanita. Nah, kemudian jaranan ini bermetafosis menjadi beragam kesenian lain seperti reog yang dikembangkan oleh raja-raja Islam pertama di Ponorogo, seperti Batoro Katong dan kesenian jaranan kepang yang ada di Kediri dalam cerita Songgolangit dan Jatilan dan sebagainya. Jadi di sini ini aku ceritakan ini ada banyak peran. Yang pertama itu adalah perannya si Raja Airlangga, kemudian perannya Prabu Klana Sewandana, kemudian Ratu Sanggalangit atau yang biasa disebut Dewi Kili Suci, kemudian Denpati Prajurit, kemudian ada peran dari si Prabu Singobarong dan Prabu Singoludoyo. Jadi ceritanya ini adalah saat itu Raja Airlangga membuat sayembara nih untuk caranya mendapatkannya si Dewi Sanggalangit ini nih, yaitu disayembarakan. Nah, yang berebut mendaftar sayembara itu seperti Prabu Klono Sewandono, kemudian dan Prabu Sanggalangit serta Prabu Singobarong. Jadi mereka itu ceritanya Prabu Klana Sewandana ini untuk mendapatkan Dewi Kili Suci atau Sanggalangit ini dengan melawan si Prabu Singabarong dan Prabu Singaludoyo. Itu juga diceritakan pada eranya Airlangga, di tahun era kalau nggak salah 1010 atau 1041 Hijriyah kalau nggak salah. Itu memang saat itu tahun baru Islam juga sih kalau nggak salah sih. Mungkin kalau saya ini tidak kurang paham dengan sejarah, tapi mungkin saya hanya sedikit berbagi nih. Jadi dalam stigma seni budaya itu memang banyak yang dipandang sebelah mata oleh masyarakat umum dan masyarakat khalayak. Sebenarnya kesenian sendiri itu adalah cara meluapkan ekspresi dari berdakwah Islam sebenarnya kalau orang itu yang tahu ya. Karena di situ banyak yang dipandang sebelah mata tuh sama mereka. Nah, kesenian jaranan dan dakwah. Jadi di sini aku dari beberapa sumber itu kesenian dan dakwah ibarat dua sisi mata uang yang saling melengkapi. Keduanya tidak bisa dipisahkan dan memiliki kesamaan misi, yaitu sebagai alat penyampaian ide atau gagasan kepada seseorang atau kelompok. Di samping itu juga memiliki unsur hiburan. Agama adalah suatu mata air bagi kesenian. Dan sebaliknya kesenian juga untuk ketinggian syiarnya agama Islam, dan tidak mengajarkan paham seni untuk seni, tapi seni untuk akhlak karimah. Pada zaman peralihan dari Hindu ke Islam pada abad ke-14-15 Masehi, masyarakat Jawa memiliki kesenian dan kebudayaan yang mengakar nih. Jadi sejumlah kesenian dan kebudayaan dan kemudian dimodifikasi untuk kepentingan syiar Islam dengan tanpa merubah substansi nilai di dalamnya. Seperti kesenian wayang kulit, kemudian ludruk, banyak kok kayak ketoprak nih. Terus apalagi ya? Ya pokoknya banyak jenisnya. Jadi mereka itu pada zaman-zamannya itu para wali itu punya tembang seperti tembang Lir Ilir, ciptaannya Sunan Kalijogo.
Tembang Asmarandana dan Pucung itu diciptakan oleh Sunan Giri, kemudian tembang Durma digubah oleh Sunan Bonang. Kemudian tembang Mas Kumambang dan Mijil ditulis oleh Sunan Kudus. Tembang Sinom atau biasanya Nyinom itu dan Kinanti disusun oleh Sunan Muria. Kemudian tembang Pangkur disusun oleh Sunan Derajat. Jadi karya ciptaan para wali tersebut pernah menduduki tempat terhormat di hati masyarakat. Nah, mungkin karena sekarang ini banyak stigma dari masyarakat, jadi banyak yang berubah nih kesenian-kesenian. Jadi banyak yang dipandang sebelah mata yang saya bilang tadi, yang inilah itulah seperti dia dibilangnya penjembat setan. Sebenarnya kalau mereka kembali ke zamannya eranya si Sunan tersebut, sebenarnya itu adalah alat untuk berdakwah atau untuk alat untuk menyebarkan syiar Islam gitu. Jadi untuk di setiap gerakan, karena di situ ada nilai 4 aspek, wirama, wiraga, wirasa, dan wirupa. Jadi wirasa itu penjiwaan menghayatinya, kemudian wiraga antara ketukan gerak dan pengrawit, kemudian wirasa, wiraga, wirasa, wiraga, wirupo. Pokoknya ada 4 aspek ya. Apa ya, lupa saya kan tadi kan. Pokoknya di situ ada 4 aspek. Wirasa, wiraga, wirupo, wirama. Nah, wirama ini adalah irama syair yang dikeluarkan seperti kayak para wirasuaranya. Nah, itu para wirasuara ini sebenarnya menembangkan atau memberikan sebuah kayak pesan. Kemudian itu memang pesannya untuk orang-orang yang benar-benar apa ya, kalau zaman dulu kan agak sulit tuh untuk menyebarkan syiar, jadi mereka hanya untuk media saja. Kemudian wirupo, jadi mulai kan wirupo itu kayak riasan karakteristik itu harus menjiwai benar. Nah, di situ itu ada. Nah, kemudian bagaimana sih dengan kesenian jaranan? Terlepas ada saling pendapat mengenai asal-usul dan tahun kemunculan kesenian jaranan. Yang pasti kesenian ini pernah dijadikan Sunan Undung untuk kepentingan dakwah Islam. Sunan Kalijaga pun pernah menggunakan kesenian jaranan sebagai sarana dakwah pada masa pemerintahan Raden Patah, ya kan? Kemudian kalau misalkan itu ada juga kayak Bathara Katong atau Raja Islam di Ponorogo juga menggunakan kesenian jaranan yang telah dimodifikasikan menjadi reog. Nah, yang tadi saya bilang ada 2 versi nih, yaitu yang dari Kediri dan dari Ponorogo. Kemudian apa ya? Sebenarnya kan kalau yang kita tahu ya, kenapa sih harus dipandang sebelah mata gitu kan? Sebenarnya enggak sih. Sebenarnya itu kalau yang orang yang mengerti itu berkaitan dengan syiar Islam, berkaitan dengan dakwah, berkaitan dengan olahraga. Kalau dari ilmu kedokteran ya, itu masuk juga di situ kan. Nah, tadi kan saya jelaskan dengan secara historis. Nah, kemudian saya akan menjelaskan secara agama ya, dari pandangan Islam. Jadi nggak ada sangkut pautnya yang berbeda nih, apa yang dipandang sebelah mata lah yang katanya itu. Nah, kalau kalian mana ya? Nah, kalian tahu nggak sih apa sih kata dakwah itu? Kata dakwah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu da'a, yad'ut, dud'ah, dan dakwatan. Jadi kata dua atau dakwah adalah isim masyar dari dua yang keduanya mempunyai arti sama, yaitu ajakan
atau panggilan. Nah, menurut Syekh Ali Mahfuz, dakwah adalah mendorong manusia atas kebaikan dan petunjuk dan menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran guna mendapatkan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Jadi dakwah itu mengajak manusia agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menaati perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Nah, kemudian di sini aku jelaskan ada kultur. Apa sih kultur itu? Jadi kultur itu sama dengan kebudayaan yang berasal dari kata Latin coller, yaitu yang berarti mengolah atau mengerjakan. Dari arti ini berkembang dari kultur sebagai segala daya dan aktivitas manusia untuk mengolah dan mengubah alam. Nah, kata kebudayaan sendiri berasal dari Sanskerta budaya yang merupakan bentuk jamak kata budi yang berarti budi atau akal. Kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal. Jadi kebudayaan itu adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kemudian kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat dan istiadat, dan kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini aku ada beberapa alasan ya. Kenapa sih alasan ini yang harus saya petik? Jadi di sini ada beberapa alasan. Yang pertama itu adalah seni tari jaranan, merupakan media dakwah yang unik untuk diteliti. Nah, banyak tuh. Kemudian banyak juga sebagai media dakwah kultur, ya kan? Nah, Nah, kemudian di Indonesia sendiri ini adalah negara yang multikultural. Jadi Indonesia ini kenapa disebut sebagai negara multikultural? Nah, kenapa harus disebut negara multikultural? Jadi yang hidup beragam agama dan beragam kepercayaan, maka tidak ada pilihan lain kecuali mendakwakan agama. Ya, atau kepercayaan mengikuti prinsip-prinsip agama yang menghargai perbedaan dan keagamaan sebagaimana yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW dalam membangun masyarakat Madinah. Jadi di situ firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 13 itu menjelaskan, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan seseorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal-kenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal." Nah, akan tetapi tidak menyurutkan minat umat Islam untuk mempelajari Islam ya secara mendalam, khususnya terhadap anak-anak yang ada. Nah, jadi untuk mengajarkan kepada anak-anak itu banyak tahapannya ya, seperti kayak misalkan dari dini itu harus diajarkan seperti apa. Jadi agar untuk tidak melenceng dari agamanya tersendiri, walaupun kita juga hidup di berbagai macam agama dan suku bangsa. Jadi seni tari jaranan sebagai media dakwah kultural. Karena Indonesia sebagai multikultural dan hidup beragama dalam kepercayaan. Nah, kita kembali lagi ke nah kalian di antara kalian para viewer nih dan para penonton dan para teman-teman dan sahabat sekalian, kalian banyak yang tahu nggak sih tari jaran kepang itu di kesenian rakyat jaran kepang itu banyak istilah seperti jatilan, kuda lumping, ebek-ebek, jaran kepang, kuda kepang, dan lain sebagainya.
Jadi seni tari ini maksud adalah seni yang dimainkan oleh 7 pelakon, 4 orang sebagai kuda minimal, kemudian dua sebagai Prabu Caleng Serenggi dan sebagainya. Nah, karena di situ juga yang aku pernah aku tampilkan historisnya juga ya. Di sini kita kembali lagi ke historisnya. Uh, untuk karena banyak versi juga yang menggambarkan kayak gimana sih alur ceritanya, karena banyaknya juga yang nge-DM minta sih tolong dong kalau misalkan cerita apa ya ntar ya. Jadi tolong dong aku mau tahu bagaimana sih kalau misalkan seni itu kenapa harus banyak model-modelnya. Nah, jadi model-modelnya sendiri itu kayak kisah peperangan, kemudian kayak kisah lamaran, itu banyak jenisnya ya kalau yang aku tahu gitu kan. Karena harus ada sinopsis atau alur cerita. Nah, jadi seni berdasarkan ayat Al-Quran. Jadi aku sambungin lagi, ini aku tambahin lagi. Kitab suci Al-Quran menurut manusia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajak untuk memandang keseluruhan jagat raya yang diciptakan dengan serasi dan amat indah. Sebagaimana terdapat dalam beberapa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut yang dijelaskan dalam surat Al-Quran ayat Al-An'am ayat 50. Yaitu yang artinya, katakanlah aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan tidak pula aku mengetahui yang gaib, dan tidak pula aku mengatakan kepadamu bahwa aku seorang malaikat. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apa sama orang yang buta dengan yang melihat, maka kamu tidak akan memikirkannya. Nah, jadi langit tidak hanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hifzah yang tetapi juga sebagai hiasan yang indah. Begitu juga pernyataannya dalam Quran surat As-Saffah ayat 6 hingga ayat 7, yaitu yang artinya, sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang, dan telah kami memeliharanya sebenar-benarnya dari setiap syaitan yang sangat durhaka. Laut pun diciptakan antara lain agar dapat diperoleh darinya bukan sekedar daging segar, tapi juga hiasan yang memperindah tubuh. Karena di situ juga kan memang ada banyak tuh yang dikisah-kisahkan di lautan itu ada perhiasan yang cukup dipakai untuk orang-orang yang ada di bumi ini gitu loh, yang diciptakan Allah gitu kan. Itu ada di firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat Al-An'am ayat 6. Yaitu yang artinya, apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyak generasi yang telah kami binasakan sebelum mereka. Padahal generasi itu kami telah teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu. Dan kami curahkan hujan yang lebat atas mereka, dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa-dosa mereka sendiri, dan kami ciptakan sesudah mereka generasi yang lain. Nah, jadi ayat ini melepaskan kendali kepada manusia yang memandangnya untuk menikmati dan melukiskan keindahan sesuai dengan subjektif dan perasaan. Ini berarti bahwa seni dapat dicetuskan oleh perorangan berdasarkan kecenderungan atau kelompok masyarakat sesuai budaya, kemudian dan diberi batasan ketat kecuali yang digariskan kepada awal uraian. Jadi yang pada uraian ayat juga itu sudah dijelaskan nih, yaitu Maha Suci Allah dan dengan segala kekurangan jika mengabaikan sisi keindahan yang terdapat di dalam alam raya ini. Berarti mengabaikan satu sisi dari bukti kekuasaan dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan demikian mengekspresikan dapat merupakan upaya dan membuktikan kebesarannya rasa naluriah manusia melalui ekspresi perasaan, dan akan lebih kuat
dari upaya membuktikan dengan akal dan pikiran. Kemudian saya kembali lagi, seni sebagai media dakwah. Dakwah Islam pada dasarnya itu ialah sejak zaman Nabi Muhammad SAW, namun bentuk dan cara penyampaiannya berlainan, yaitu disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat sekitar. Dakwah dapat dilaksanakan dengan berbagai bentuk seperti ceramah, diskusi, tanya jawab, kemudian seni budaya, pentas kesenian tuh. Kemudian serta dapat pula dilaksanakan dari media-media kayak ketoprak, kemudian ludruk, wayang kulit, seni teater, dan sebagainya. Jadi bagi juru dakwah untuk mempermudah menyampaikan dakwah dan juga agar mudah dipahami oleh sasaran dakwah seperti masyarakat khalayak lainnya. Nah, demikian juga penyebaran agama Islam di Pulau Jawa tersebar luas serta diterima oleh masyarakat karena para wali songo sebagai daim menggunakan bentuk-bentuk seni budaya. Jadi di situ adalah salah satu tolak ukur bagi para wali untuk mendakwahkan atau mensyiarkan agamanya kepada masyarakat, yaitu seperti media wayang dan gamelan. Demikian seni juga dapat media dakwah sesuai dengan ajaran agama Islam. Nah, dakwah, pengertian dakwah kultural. Nah, dakwah secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang tadi saya sudah jelaskan, da'a, yat'u. Jadi dakwaan artinya ajakan, seruan, panggilan secara istilah. Menurut Asmuni Syukir, dakwah meliputi dua kegiatan. Jadi ada kegiatan pembinaan dan pengembangan pembinaan. Jadi pembinaan dimaksudkan usaha untuk mempertahankan dan melestarikan serta menyempurnakan umat Islam agar mereka tetap dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan mengerjakan syariat-syariahnya dan perintah-perintahnya. Jadi dari pendapatnya, dakwah itu adalah segala usaha muslim dewasa untuk mengajak orang lain dan merubah situasi dari yang tidak baik kepada yang lebih baik berdasarkan pandangan agama Islam, susila dan kebudayaan masyarakatnya sendiri. Nah, kemudian sedangkan kultural berarti kebudayaan, sedangkan makna kultural menurut Conrad P. Kotek itu pada era tahun 1989, sebagaimana yang dikutip oleh Khairul Mahfud pertama kali, kultural adalah suatu yang general dan spesifik sekaligus. Jadi general itu adalah setiap manusia di dunia yang mempunyai kultur, kemudian spesifik, kemudian berarti setiap kultur pada kelompok masyarakat adalah variasi, adalah satu dan yang lainnya. Jadi tergantung pada kelompok masyarakat yang mana kultur itu berbeda. Jadi dilihat dari gayanya juga berbeda ya. Nah, media dakwah itu berasal dari bahasa Latin. Nah, median yang merupakan bentuk jamak dari medium secara etimologi yang berarti alat perantara. Secara spesifik yang dimaksud dengan media adalah alat-alat fisik yang menjelaskan isi pesan atau pengajaran seperti buku, film, kaset, dan video, kemudian slide, dan yang lainnya. Adapun yang dimaksud media dakwah adalah peralatan yang digunakan untuk menyampaikan materi dakwah. Jadi ini ada beberapa ya, seperti kayak lisan. Lisan itu kayak wasilah yang paling sederhana menggunakan lidah, seperti kayak kita dengerin ceramah tuh. Nah, itu media dakwah secara lisan. Nah, kemudian tulisan itu seperti buku dan surat kabar atau surat menyurat secara korespondensi atau spanduk dan yang lainnya. Kemudian kalau lukisan itu seperti gambar, karikatur yang kreatif dan sebagainya, tapi tidak digambarkan secara bentuk makhluk hidup, karena nanti itu di agama pun itu sebenarnya sudah dijelaskan ya, itu akan dipertanggungjawabkan jika itu adalah makhluk hidup, bagaimana cara itu menghidupkannya. Nah, agak sulit kan? Nah, kemudian
Audiovisual, yaitu adalah alat dakwah yang merangsang indera pendengaran atau penglihatan, atau keduanya seperti radio, televisi, slide, film, HP, dan sebagainya. Kemudian media dakwah dengan menggunakan akhlak, yaitu perbuatan-perbuatan nyata yang mencerminkan ajaran agama Islam dan dapat diamati serta dimengerti oleh mat'u. Nah, kemudian wasilah dakwah itu dari segi sifatnya digolongkan menjadi dua ya, yaitu menggunakan media tradisional seperti macam seni pertunjukan yang secara tradisional dipentaskan di depan umum, terutama sarana yang memiliki sifat komunikatif, ya kan, ya itu seperti ludruk, wayang kulit, kesenian jaranan, drama, reok ponorogo, kemudian dan sebagainya. Intinya itu seni budaya lah. Kemudian yang kedua itu adalah media modernisasi atau elektronika, yaitu media yang dihasilkan dari teknologi seperti televisi, kemudian pers, dan sebagainya. Jadi metode dakwah itu sudah meliputi 3 cakupan sesuai dengan Quran surat An-Nahl ayat 125, yaitu yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik juga. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi kata al-hikmah dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 20 kali dalam bentuk nakiroh maupun ma'rifat. Bentuk masdarnya yaitu adalah hukman, yang diartikan secara makna aslinya adalah mencegah. Jadi jika diartikan dengan dakwah, maka berarti menghindari hal-hal yang kurang relevan dalam menjelaskan tugas dakwah. Nah, jadi dapat dipahami juga bahwa hikmah adalah kemampuan dan ketetapan dai dalam memilih atau memilah dan serta menyelaraskan teknik dakwah dengan kondisi objek mat'u, dan kemampuan dai dalam menyelaraskan doktrin atau dalam Islam serta realitas yang ada dengan argumentasi logis dan bahasa yang komunikatif dan bisa dimengerti oleh orang banyak. Kemudian yang kedua itu adalah al-mau'izah al-hasanah. Jadi secara bahasa mau'izah hasanah terdiri dari 2 kata, yaitu mau'izah dan hasanah, yang berarti nasihat, kemudian bimbingan, pendidikan dan peringatan. Sementara hasanah merupakan kebalikan dari syiah, yang artinya kebaikan lawannya kejelekan. Menurut Imam Abdullah bin Ahmad An-Nasafi, al-mau'izah al-hasanah adalah perkataan-perkataan yang tidak tersembunyi bagi mereka, bahwa engkau memberikan nasihat dan menghendaki manfaat kepada mereka atau dengan Al-Quran. Jadi mau'izatil hasanah mengandung arti dari kata-kata yang masuk ke dalam kalbu dengan penuh kasih sayang dan dalam perasaan dengan penuh kelembutan, yang tidak membongkar atau membeberkan kesalahan orang lain, artinya tidak membuka aib ya. Jadi dengan menggunakan jalan yang benar-benar tidak menyinggung nih. Kemudian yang berikutnya itu adalah al-mujadalah bi'al lati hiya ashan. Dari segi etimologi, lafaz mujadalah terambil dari kata jadala yang bermakna memintal, kemudian melilit. Apabila ditambah alif pada huruf jim yang mengikuti wazah fala atau jadala, dapat bermakna berdebat, dan mujadalah adalah perdebatan. Dari segi istilah al-mujadalah berarti upaya tukar pendapat yang dilakukan oleh dua pihak secara sinergis tanpa adanya suasana yang mengharuskan lahirnya permusuhan di antara keduanya. Dari pengertian yang tersebut itu diambil kesimpulan al-mujadalah merupakan tukar pendapat yang dilakukan oleh dua pihak secara sinergis yang tidak melahirkan permusuhan dengan tujuan agar lawan menerima pendapat yang diajukan dengan memberikan argumentasi dan bukti yang kuat atau yang relevan. Jadi di sini ada dasar dakwah
kultural. Nah, karena pentingnya dakwah itulah maka dakwah bukan pekerjaan yang difikirkan dan dikerjakan sambil lalu saja, melainkan suatu pekerjaan yang telah dibebankan atau diwajibkan bagi setiap pengikutnya. Nah, dasar kewajiban dakwah tersebut didapat dalam sumber hukum Islam, yaitu sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis, yaitu dari surat An-Nahl ayat 125, yaitu yang artinya serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik juga. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Kemudian di situ juga ada surat Al-Imran ayat 104, yaitu yang artinya hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Jadi ayat-ayat itu adalah sebagai petunjuk atau pedoman bagi para pendakwah. Jadi mereka harus menyiapkan diri juga untuk melakukan transformasi dari nilai-nilai ajaran Islam kepada masyarakat. Siapapun dia, mau dia dari golongan yang kaya, mau dari golongan yang miskin, mau dari golongan kayak kita ini nih, orang-orang biasa. Kemudian kalau bisa, ya lebih penting itu yang benar-benar cara-caranya kita pandailah untuk berdakwah atau mensyiarkan ajaran Islam. Seperti salah satu contohnya seperti seni budaya itu sendiri ya. Jadi nggak menutup kemungkinan orang tidak memandang sebelah mata tuh karena seni budaya itu dibilang tanda kutip, ya kan? Kemudian di dakwah juga merupakan transformasi nilai-nilai ilahiyah, merupakan tugas mulia bagi seorang muslim. Jadi sekaligus sebagai pelanjut risalah Muhammad SAW untuk menciptakan dunia yang damai, ramah, dan melindungi hak-hak asasi manusia. Jadi di situ juga sudah dijelaskan di dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Nah, yang artinya, tidak aku utus engkau, hai Muhammad, kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta, rahmatan lil alamin. Dan dalam konsep Islam juga kebudayaan dikaitkan dengan misi Nabi, yaitu menyempurnakan akhlak manusia, karena dijelaskan dalam sabdanya, sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak manusia. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Baihaqi. Jadi orang-orang yang berakhlak mulia itu adalah orang-orang yang mampu mendayagunakan potensi yang dimilikinya sehingga mampu melahirkan kebudayaan. Jadi kebudayaan itu dalam konteks Islam adalah berakhlak mulia atau akhlak al-karimah. Jadi kebudayaan dalam ajaran Islam tidak terlepas dari hakikatnya, tujuan penciptanya manusia, karena kebudayaan merupakan proses eksistensi manusia yang melibatkan seluruh potensi kemanusiaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Nah, tujuan penciptaan manusia adalah untuk patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Pencipta, yaitu yang dijelaskan dalam firman Quran di surat Az-Zariyah ayat 56, yang artinya, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Jadi ibadah itu dilakukan untuk menghormati perintah atau pemimpinnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berbelas kasih kepada sesama ciptaan Allah, yaitu kita juga harus ada dua ininya ya, berhubungannya, yaitu hablum minallah dan hablum minanas. Nah, hablum minallah itu antara manusia itu sendiri dan sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hablum minanas yaitu antara manusia dan manusianya, seperti kayak sosial. Jadi nggak menutup kemungkinan harus hindari dari sifat-sifat yang tidak disukai ya, karena kebanyakan zaman sekarang ini nih, kebanyakan netizen salah kaprah, kemudian salah ucap, jadi asal-asalan aja tuh komen-komenan. Jadi kayaknya gimana ya, dia kan tidak tahu sebenarnya
kalau misalkan dia tahu sebenarnya dan dia bisa memberikan bukti yang relevan, harusnya kenapa dia tidak yang berbicara langsung, kenapa harus di komentar gitu. Kebanyakan netizen saat ini nyinyir mulutnya gitu loh. Makanya kenapa kalau dulu itu dibilang kan adalah mulutmu harimaumu. Jadi era modernisasi sekarang ini sudah diganti tuh, mulutmu harimaumu diganti jadi jarimu adalah harimaumu. Nah, jadi apa ya? Kebanyakan gimana ya? Aku juga berpikir kayak ngeprank itu nggak ada habisnya. Apa sih gunanya buat ngeprank? Ya. Kemudian apa sih gunanya ini? Ya udah deh. Dari pengertian itu kita sampingkan dulu karena di sini kita berbicara dengan sisi dari seni dan dakwah. Jadi proses-prosesnya itu banyak sih. Kalau misalkan seni dakwah itu kayak yang penting dia harus mampu gimana ya, intinya mampu memberikan masukan atau memberikan panutan yang baik gitu ya untuk dituntut. Nah, kita juga di sini di dalam dakwah itu seperti kayak lirik-lirik lagunya, yaitu yang di zaman para wali itu ada liriknya. Kayak carane jaran sembrani sing numpak doro wali asmane Sunan Giri ya Robbi ya Robbi ya Robbi sholli alaihi wasallim. Jarane sikile papat sing numpak doro wali asmane Sunan Derajat sallallahu ala Muhammad. Jarane pangane parigogo sing numpak Kanjeng Sunan Raden Sae Kalijogo. Ya Allah nyuhun selamat jiwa lan raga. Nah, di situ banyak arti-artinya. Jadi makna-maknanya itu terdapat makna bahwasanya sejarah penyebaran agama Islam dengan mengetahui kuda atau mengendarai kuda nih, khususnya Wali Songo yang menyebarkan syiar Islam di Pulau Jawa dengan gagah perkasa serta penuh dengan keberanian. Jadi jaranan dalam artian kuda di sini memiliki kaki 4. Selain itu juga jaranan di sini bagi para gogo, yaitu pada zaman dahulu padi ditanam di daratan. Cara penanamannya cukup digelar secara rata kemudian ditutup rapi sehingga padi akan tumbuh dengan sendirinya. Namun sama halnya dengan penyebaran agama Islam, pada zaman dahulu ditutup-tutupi secara sembunyi-sembunyi dengan melalui tembang lagu dan sebagainya. Kemudian dengan sendirinya agama Islam mulai berkembang dan ditakuti oleh umat Islam itu sendiri. Setelah tausiah dai selesai, maka tibalah puncak hiburan seperti pentas seni, jaranan yang diawali oleh penari jaranan yang keluar dari gerbang atau kayak gapura ya. Kemudian atau panggung yang sama secara berurut dengan membawa kuda mainan yang terbuat dari anyaman bambu atau kita biasa menyebut ebek atau biasa disebut ya itulah kayak kuda jaran lah dan sebagainya ya. Kemudian dengan membawa cambuk dengan wajah cemongohnya serta memakai ikat kepala atau udang, diibaratkan prajurit peperangan di zaman dahulu kala dengan gaya sambil menari-menari memainkan kuda tiruan ke arah kiri dan kanan. Kemudian ke atas dan ke bawah. Jadi pada pentas tari terus berlangsung, tidak lama kemudian disusul oleh celeng atau babi hutan atau biasa kita sebut adalah Prabu Celeng Serenggi. Karena itu adalah kalau dikisahkan di Raja Airlangga itu, Prabu Celeng Serenggi itu kalau nggak salah dia adalah sosok yang sangat licik dan picik. Jadi itu harus dikalahkan karena itu menghalang-halangi para prajurit untuk menyiarkan ajaran Islam. Tapi kalau di Kerajaan Airlangga itu ada 6. Jadi ada beberapa jenis ya untuk penyebarannya. Kalau misalkan
Itu kan kalau misalkan 6 itu ada jaran jaran 6 kalau kita bilang. Kemudian Raja Erlangga, kemudian Prabu Klono Sewandano, kemudian Ratu Sanggalangit, kemudian Prabu Singaludoyo, kemudian Prabu Singobarong, kemudian ada Prabu Celeng Serenggi yang sangat licik. Jadi semuanya itu mereka mengiringinya dengan membuat suara atau musik yang terbuat dari bambu dan besi yang saat ini kita sebut adalah sebagai gamelan. Jadi mereka ini untuk menuju pelamarannya si Ratu Sanggalangit itu dicegah oleh, jadi Prabu Klana Sewandana ini perang sama Singaludoyo dan Singobarong. Kemudian menanglah si Prabu Klana Sewandana untuk, jadi si Prabu Singobarong ini dan Prabu Singaludoyo ini ingin ikut mengiring si Prabu Klana Sewandana ke acara temantennya atau teman manten kalau kita bilang. Nah, itu saat di tengah hutan itu dihadang oleh Prabu Celeng Serenggi yang sangat licik agar tidak sampai kepada acara perhelatan saat pernikahannya si Prabu Klana Sewandana dan Ratu Sanggalangit atau Dewi Kili Suci yang kita bilang. Tapi kalau misalkan di Jaran Papat ini biasa disebut Jaran Papat ya. Jaran Papat itu yang tadi saya sudah sebutkan kayak menggunakan ebek dan sebagainya, atau ini kemudian disadang oleh Prabu Celeng Serenggi yang sangat licik untuk perang gitu loh. Sebenarnya sama saja untuk ininya, tapi kan ada sinopsis atau cerita yang berbeda-beda karena kan memang Wali Sanga ini memang kreatif juga gitu loh. Jadi tidak hanya untuk menampilkan ini dari sisi perjuangan dan sebagainya, itu ada di situ gitu loh. Mulai dari perjuangan, sisi kehidupan, bagaimana cara manusia itu lahir, tercipta dan sebagainya gitu loh. Intinya nggak menutup kemungkinan memang menyatu sama siar dan dakwah dari ajaran Islam sendiri ya. Jadi kenapa sih harus diadakan, harus dikembangkannya dakwah dan tujuannya apa sih? Nah, jadi tujuannya dalam hal ini kesenian yang menjadi sorotan masyarakat, yakni seni tari jaranan, dapat dijadikan sebagai media dakwah dan sering dilakukan setiap hari-hari besar tertentu oleh masyarakat. Kayak dalam Isra Mi'raj, kemudian Maulid Nabi Muhammad SAW, acara 17 Agustus. Jadi nggak cuma itu aja sih. Nah, tujuannya dikembangkan dakwah ini melalui seni tari itu seperti agar ajaran Islam benar-benar diketahui, dipahami, dihayati dan diamalkan. Kemudian mengajak umat manusia meliputi orang-orang mukmin maupun orang-orang kafir atau musyrik kepada jalan yang benar agar dapat hidup sejahtera di dunia maupun akhirat. Kemudian mengajak umat Islam untuk selalu mengingat takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk mempererat ciri khas budaya masyarakat Jawa sehingga terus hidup dan dilestarikan dari satu generasi ke generasi yang lainnya dengan nilai positif, yaitu dalam dakwah Islam. Kemudian mendidik dan mengajarkan anak-anak agar tidak menyimpang dari fitrahnya. Nah, kayak banyak tuh sekarang ini yang menyimpang, kayak buat yang konten yang tidak baik ya, yang untuk ditiru pada masyarakat gitu loh. Jadi yang berujung pada buntut yang panjang gitu loh. Apa ya, kayaknya nggak berfaedah banget gitu loh. Mungkin mereka berpikirnya kayak apa ya, akalnya itu nggak ada gitu kan. Saya bilang nggak ada akalnya, ya sudah tahu seperti itu kenapa ya dilakoni yang tidak baik-baik ya kan. Sudah tahu misalkan itu berbahaya, kenapa harus dilakukan. Terkadang mereka tidak memikirkan secara panjang gitu pemikirannya.
Apalagi sampai saat ini kan lagi maraknya virus COVID-19. Apa sih virus COVID-19 itu? Jadi COVID-19 itu singkatan dari Coronavirus Influenza Disease 19. Jadi, nah zaman sekarang ini banyak yang apa ya berlomba-lomba kayak menyebarkan hoax dan berita-berita yang tidak baik nih. Jadi masyarakat pada umumnya kan bingung nih untuk mengambil sisi yang mana sih yang sebenarnya terjadi, kemudian dari sisi mana sih yang benar-benar yang harus dipahami, yang benar-benar harus tidak apa ya menjadikan pelajaran. Oh artinya itu tidak baik nih. Tapi kebanyakan manusia itu eh kayak terprovokatif dari sesuatu doktrin yang dikatakan itu gitu loh, kayak sebuah konten-konten itu gitu loh. Itu kan nggak baik gitu kan, dan itu nggak berfaedah. Ayolah kita sama-sama yang positif-positif aja, seperti salah satunya kita diam di rumah saja gitu kan, beraktivitas, kita kumpul sama keluarga dan sebagainya. Kalau bisa ya kita buat konten-konten nih untuk para youtuber-youtuber yang lainnya, buat konten-konten yang positif dong ya kan. Walaupun kita berada di luar rumah ataupun di dalam rumah, itu harusnya yang positif saja, membuat konten-kontennya artinya tidak menyakiti hati seseorang ya. Kalau bagi aku sih ya kayaknya gimana ya, nggak pantas gitu loh. Ya sudah lah. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa di-share, kemudian jangan lupa di-subscribe-nya untuk kawan-kawan, karena subscribe ini berharga banget buat kami agar channel kami ini semakin berkembang ya kan, agar untuk selalu memberikan didikan dan wawasan kepada kalian. Dan jangan lupa di like, di share, berikan komentar yang paling positif dan bagikan ke kawan-kawan kalian. Mungkin apa ya itu sajalah kalau misalkan yang ini. Ya jangan lupa di subscribe di channelnya di Abai Bayu, diklik loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari konten-konten saya selanjutnya. See you next, bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.